Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gary Restu Munajat, mahasiswa Universitas Terbuka dari UPPJ Bandung dengan nomor NIM 054351698. Di video saat ini saya akan mengerjakan tugas praktik ketiga untuk mata kuliah struktur data, di mana di sini saya sudah menulis semua kodenya untuk menghemat waktu. Dan untuk soalnya itu sendiri, di sini pertama-tama buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS, yang dimana akan diwakilkan dengan 8 node, dan kemudian akan dilakukan angka pencariannya dengan metode algoritma DFS ini. Nah, kemudian yang kedua, untuk Breadth First Search atau BFS sama dengan mewakilkan atau menggunakan 8 node, kemudian akan dilakukan pencarian dengan metode atau algoritma BFS ini. Baik, untuk yang soal pertama, yaitu untuk soal algoritma DFS ya, atau Depth First Search, dimana untuk metode algoritma ini tentunya menggunakan pohon semantik. Nah, di sini sudah saya buatkan pohon semantiknya seperti apa dengan menggunakan tipe data string A, B, C sampai H, itu ada 8 ya, sesuai dengan soal di sini, yaitu dengan menggunakan 8 node yang mewakili A1, A2, A7, A8. Kenapa saya tidak menggunakan A1, A2, A3 persis dengan yang soal? Ya, karena di sini tentukan sendiri nilai hubungan antara node. Berarti ya, saya akan menentukan sendiri bagaimana nilai dari tipe data ini ya. Saya menggunakan alphabetical di sini ya, A, B sampai H8 totalnya. Nah, kemudian untuk hubungannya juga saya sudah tentukan seperti apa, dimana akan ada bercabang dua dan untuk H itu 1 ya, di sini ya, D ke H. Ini untuk pohon semantiknya. Nah, bagaimana cara membuat pohon semantik di program ini? Pertama-tama akan dibuatkan sebuah metode graph ya. Metode graph ini jadi dianggap sebagai tempat untuk berkumpulnya node ya, untuk dimasukkannya node. Nah, dengan nama daftar tetangga di sini. Ini untuk daftar sementara saja ya. Nah, nanti akan dimasukkan ke metode graph. Nah, caranya seperti apa? Menggunakan hashmap di sini. Kenapa hashmap? Karena hashmap ini memungkinkan saya untuk menggunakan tipe data string ya, jadi menggunakan hashmap, dimana terdapat 2 string di sini. String pertama ya, ini akan menjadi akar, kemudian akan dimasukkan link list kosong di sini untuk memasukkan string lagi yang lain yang akan dihubungkan ke string pertama di sini. Nah, itu metode hashmapnya. Dan kemudian daftar tetangga ini akan dijadikan sebagai new hashmap yang memang menjadi tempat akan dimasukkannya node ya, yang diinput. Baik, di sini bagaimana cara menambahkan node-nya ke daftar tetangga ini? Caranya dengan metode tambah node di sini, yang dimana isinya itu akan menggunakan variabel node tipe data string ya, dengan put if send ya di sini. Ini jadi untuk mencek apakah node yang kita input nanti apakah ada di sana atau tidak ya. Maka kalau misalkan belum ada, akan dimasukkan ke daftar tetangga di sini sebagai new linked list, yang linked list kosong itu ya. Kemudian kalau misalkan ada, ya akan dibiarkan saja. Nah, bagaimana cara menghubungkan node satu ke node yang lainnya? Di sini misalkan A ke B dan seterusnya. Nah, di sini menggunakan metode tambah hubungan. Tambah hubungan ini, nah di sini krusialnya cara menghubungkannya, yaitu ada 2 variabel, yaitu dari dan ke, tipe data string dua-duanya. Dengan metode tambah node, menambahkan node yang dari variabel dari, kemudian menghubungkannya ke variabel ke ini ya. Nah, dengan caranya yaitu dengan get di sini. Get dari akan diambil node pertama dulu ya, string pertama sebagai node akarnya, dan yang ke ini, variabel ke ini akan di-add-kan atau akan dimasukkan ke daftar tetangganya dari ini, dimasukkanlah ke sini ke daftar tetangga hashmap ini ya. Seperti
itu. Nah, di sini untuk di bawahnya maka akan dibuatkan sebuah graf baru. Graf baru ini graf kecil ya dengan G kecil. Ini adalah sebuah pohon semantik atau pohon not utama yang nanti untuk munculkannya atau nanti untuk ditelusuri oleh metode penelusuran algoritmanya. Nah, dengan mengambil metode graf, di mana dari graf ini akan dibuatkan tambah hubungan yang akan diinput string-stringnya dengan metode tambah hubungan yang di atas ini, di mana dengan get dan add. Nah, di sini misal untuk yang pertama A ya. A ini adalah string getnya, string akar pertama. Nah, kemudian akan diinputkan lagi string yang kedua, di mana string kedua ini merupakan add, akan dimasukkan ke hubungannya dengan A seperti itu. Kemudian akan juga akarnya A, kemudian C ini akan dihubungkan ke A dan seterusnya sampai H. Ya, di sini A ke B, B ke D atau B ke E dan seterusnya ya, dari kiri ke kanan. Nah, kemudian akan di print lah. Nah, ini untuk ini untuk tambahan saja, dimana DFS dimulai dari node A, dimana karena node A ini yang akan saya pilih pertama. Nah, di sini akan diambil dari graf ini yang dengan metode-metodenya sudah digunakan logikanya dengan metode telusuri DFS di sini ya, penelusuran dengan algoritma DFS, dimana dengan string awalannya yaitu A. Nah, bagaimana caranya untuk telusuri DFS? Nah, yang pertama di sini akan ada metode telusuri DFS. Nah, dengan string mulai ya, variabel mulai. Variabel mulai ini adalah variabel atau string elemen yang saya input pertama, mulai, yang tipe data string, dengan menggunakan hashmap sudah dikunjungi sini. Nah, dimana kalau misalkan string tadi dengan fungsi boolean true atau false, ini akan dimasukkan ke sudah dikunjungi dan akan dimasukkan ke new hashmap. Nah, akan digunakan sebagai new hashmap, dimana new hashmap ini adalah sebagai tempat seperti tempat sementara, bukan tempat sementara tapi sebagai tempat checklist ya, yang sudah yang stringnya sudah dikunjungi. Nah, di sini jika ini untuk pengecekan saja, kalau misalkan node tadi semuanya kan sudah dimasukkan ya ke daftarnya dan sudah ditentukan hubungan-hubungannya dan sudah dianggap seperti ini jadinya tampilannya seperti node ini yang saya buat. Nah, di sini ini untuk pengecekan saja apakah yang kita input ini, misalkan input A itu benar-benar ada di node ini seperti itu. Nah, dengan contains key ini untuk pengambilannya, mengecek apakah mulai ini ada tidak di daftar tetangga node yang sudah jadi. Nah, kemudian kalau misalkan ada, ya berarti akan digunakanlah metode bantu telusuri. Nah, bantu telusuri ini ada sini nanti. Nah, kalau misalkan tidak, ya maka node awal tidak akan ditemukan. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan ada bantu telusuri lah di trigger? Nah, di sini bantu telusuri ini adalah untuk menelusuri atau mencek dan mentandai yang saat ini kita berada. Misal, nah di sini ya string saat ini, makanya di sini akan dirubah menjadi string saat ini untuk string mulai tadi. Nah, dengan hashmap ya di sini boolean antara true dan false, maka nilai yang string ini ya akan dimasukkan ke variabel yang sudah dikunjungi. Nah, di sini jika yang sudah dikunjungi ini jika yang saat ini nilainya false, maka string yang saat ini akan dimasukkan ke checklist ya, akan dimasukkan ke checklist di sini. New hashmap ini akan dimasukkan ke checklist.
Dan di sini jika misalkan sudah dikunjungi sudah di misal kita di A nih, misal di A ini nilainya false, maka akan dimasukkan ke sini ya. Ini anggap saja untuk list yang sudah dikunjungi ya, dikunjungi seperti itu. Misalkan A, nah di sini akan di print lah yang saat ini. Di sini A akan di print di sini ya, akan di print. Ini anggap saja konsol print, kemudian di sini ada tambahan spasi, tinggal spasi saja. Nah, maka yang sudah dikunjungi maka yang saat ini akan menggunakan tipe boolean di sini ya, yang sudah dikunjungi di sini, dan nilainya true, maka akan return value-nya gitu. Maka ini tidak akan dimasukkan lagi, sudah berhenti. Kalau misalkan cuma satu ya, ini analogi saja dulu. Nah, kalau misalkan kalau misalkan yang string saat ini atau node saat ini ada hubungan dengan node lain, maka akan diperiksa lah dengan contain case di sini ya, dimana saat ini dengan loopingnya for di sini. Dengan metode for di sini ya, string dimana akan dibuatkan variabel node tetangga ya. Node tetangga ini adalah representasi dari node yang dihubungkan dengan node saat ini. Misalkan kita ada di A, maka akan diambil lah, maka akan dikunjungi lah, dan menggunakan metode bantu telusuri di sini. Nah, di sini kan sudah nilainya true, maka akan berlanjut ke cabang yang lain, dimulai dari kiri dulu. Nah, di sini node tetangga akan diambil ya, di sini dengan bantu telusuri. Nah ya, bantu telusuri, dan jika nilainya false maka akan diambil seperti tadi, di print itu, dan nilainya false dan nilainya true. Kemudian akan di trigger lagi yang if ini ya, yang metode if, yang node tetangga ini ya, bantu telusuri node tetangga, maka masuk ke D nilainya false diambil, kemudian return nilainya akan true, dan kemudian masuk ke H, seperti itu ya, mengulangi lagi, dan maka akan backtrack di sini karena nilainya true ya di sini, maka akan backtrack kembali lagi. Nah, di sini misalkan dari H ya, dari H kembali ke D true, dan kemudian kembali lagi ke B, maka B true. Kenapa true? Karena kalau misalkan true itu jadi untuk menghentikan programnya, ya sudah, tidak perlu di print lagi di sini. Maka program algoritma ini akan backtrack terus sampai menemukan node tetangga yang di sini, yang dari saat ini. Untuk node tetangga kalau ada, maka akan masuk ke sana dan dengan metode bantu telusuri di sini. Nah, dari H ini nilainya di true, maka ya sudah, berhenti, kemudian backtrack lagi ke D true, kemudian ke B lagi. Nah, di sini akan dicek. Nah, akan dicek apakah dengan yang saat ini apakah ada node tetangga, maka akan bantu telusuri masuk ke E, nilainya false, dimasukkanlah ke sini. Nah, kemudian ditandai lagi di print, kemudian ditandai dengan true, kembali lagi backtrack B true, masuk lagi ke A true. Nah, kemudian dicek apakah ada, kemudian masuk lagi ke C. Kalau mengikuti berputarnya seperti itu ya, maka hasilnya akan seperti ini. F, kemudian dicek F, kemudian backtrack C, dicek, kemudian masuk ke G, dan di sini true, berhenti seperti itu.
Jadi untuk metode depth search ini sendiri, jadi dimulai dari pintu masuknya dulu, maka akan dicarilah di sini sampai ke paling dalam ya, sampai yang paling bawah dari kiri terlebih dahulu. Nah, maka akan backtrack, nah, kembali dengan nilai yang logika yang seperti tadi antara false atau true. Kalau misalkan true ya maka akan kembali, true lagi kembali yang tadi sudah di checklist dan dicetak ya. Dan kemudian akan ya itu juga sambil dicek apakah di node saat ini apakah punya node tetangga yang lain. Nah, maka kalau misalkan ada node tetangga maka akan masuklah ke metode yang if ini, yang dengan node tetangga itu dengan metode bantu telusuri masuk ke node tetangga, dan ya ditandai lagi dengan sudah dikunjungi di sini. False diambil, kemudian diganti nilainya true di sini dan backtrack lagi seperti itu. Nah, sekarang setelah penjelasannya maka untuk pembuktiannya ya, maka saya akan run kodenya terlebih dahulu sebelum masuk ke soal berikutnya. Di sini saya run file. Nah, run dfs. Nah, sama persis ya. Kemudian di mana permulaannya yaitu A ya, dari sini saya input A, kemudian masuk ke B sini, dari ke kiri dulu B, kemudian akan ditelusuri lagi ke D, akan ditelusuri lagi ke H. Nah, H ini dimasukkanlah, sudah ada backtrack. D sudah ada backtrack lagi. Nah, di saat backtrack ini ke tiap-tiap node, maka algoritma ini akan memeriksa juga, sambil memeriksa juga apakah posisi node saat ini itu ada cabangnya atau misalkan ada tetangga node-nya. Kalau misalkan ada maka akan ditelusuri, masuk lagi ditelusuri. Nah, misalkan dari sini H ini backtrack ke D, D sudah masuk, sudah ada backtrack ke B. Nah, di sini ada, maka akan masuk ke E. E sudah dimasukkan, sudah di checklist, sudah ditandai, maka backtrack lagi B. B sudah ada, backtrack lagi ke A. A sudah ada, dicek lah apakah ada tetangga yang lain atau node yang lain. Nah, maka masuk ke C. Dari kiri lagi masuk ke F. Gitu ya. Nah, di sini C, F. F sudah dimasukkan, backtrack, C sudah ada, dicek apakah ada cabang lain. Nah, ada G, masuk ke G. Dan di sini nilai program itu true semua dan ya program berhenti sudah, seperti itu. Dan hasilnya sama, A, B, D, H, E, C, F, G ya. Seperti itu untuk DFS. Nah, baik, selanjutnya untuk nomor 2 ya, soal nomor 2, dimana untuk soal nomor 2 ini menggunakan algoritma BFS ya. Di sini soalnya yaitu breadth first search ya. Maaf kalau misalkan saya mengucapkannya salah. Misalkan di sini menggunakan 8 node sama ya. Nah, di sini node-nya juga sama persis dengan DFS tadi, tidak berbeda jauh. Dan mungkin ya sama persis sekali. Dan pembuatannya juga sama persis. Di sini akan dibuatkan hashmapnya untuk dapat menggunakan string dan dimasukkan ke daftar tetangga ya, menggunakan metode tambah node di sini. Yang akan dimasukkanlah ke daftar tetangga ini. Dan kemudian akan ditentukan dengan hubungannya antara node 1 dan node yang lainnya dengan metode tambah hubungan ini ya. Sama persis menggunakan get dan add. Nah, sini juga akan dibuatkan variabel baru, bukan variabel baru, graph baru, yaitu graph utamanya, pohon node utama seperti sebelumnya dengan metode tambah hubungan. Ya, metode tambah hubungan di sini get dan add, dihubungkanlah A ke B, A ke C dan seterusnya sampai H. Dan kemudian di sini akan menggunakan metode telusuri BFS ya untuk algoritma BFS tersebut. Dan saya masukkan untuk untuk string awal mulanya ya, atau pintu masuknya itu adalah A. Ya, dari atas terlebih dahulu. Baik, untuk
algoritmanya sendiri. Nah, di sini yang membedakan untuk BFS itu, jadi menggunakan sistem queue atau sistem antrian, di mana untuk ditelusuri di sini, jika sudah ditandai maka akan dimasukkan ke antrian, dan string yang sudah ada di antrian yang pertama itu akan diproses dan dicetak kalau sudah ditandai, sudah dikunjungi artinya seperti itu, dan akan terus berlanjut ke string yang lain yang paling dekat hubungannya dengan string yang pertama awal mula tadi. Baik, pertama-tama dengan metode telusuri BFS di sini, maka dengan variabel mulai yang tipe datanya string ini sama akan dimasukkan ke daftar checklist new hashmap di sini dengan fungsi boolean juga sama, false dan true. Dan bedanya di sini ada queue. Queue ini antrian, di mana fungsi antrian ini akan menjadi menjadi sistem penyaringnya ya untuk string yang di awal mula tadi. Nah, di sini kalau misalkan string yang sudah dicek di sini, yang sudah dikunjungi di sini, maka nilainya sama seperti yang sebelumnya, akan bernilai true. Bernilai false akan dimasukkan ke hashmap ini, ya, akan dimasukkan false dan dicek apakah bernilai true. Kalau sudah dinilai, kalau sudah dikunjungi maka bernilai true yang mulai ini. Jika bernilai true maka akan dimasukkanlah ke antrian. Antrian yang mana? Antrian yang itu yang di queue ini, ya, akan dimasukkan ke sini. Nah, di antrian ini, maka akan diambil dengan fungsi poll di sini ya. Fungsi poll ini adalah untuk metode queue sendiri, yang dimana akan mengambil antrian paling depan. Jadi dengan sistem FIFO ya, first in first out. Jadi yang pertama masuk antrian itu yang pertama keluar dan dicetak. Sistem .autoprint saat ini. Nah, kenapa saat ini? Karena jika yang dimulai tadi sudah dimasukkan nilainya false, belum ada, dimasukkan ke new hashmap di sini ya untuk checklistnya, dan maka akan bernilai true, dan sudah bernilai true ya maka antrian saat ini ya akan dilanjutkan ke node yang lainnya yang terdekat. Nah, caranya seperti apa? Menggunakan seperti ini, sama, mencek apakah ada node tetangga di sana, kan? Menggunakan for di sini. Jika di saat ini, ya di saat ini, get saat ini ada node tetangga, nah maka akan dikunjunginya, diambil node tetangga tersebut, nilainya false terlebih dahulu. Karena false maka dimasukkan. Nah, setelah dimasukkan maka akan dimasukkan ke antrian, nilainya true, kemudian dimasukkan ke antrian, seperti itu sistemnya. Nah, jadi di sini saya akan gambarkan, misalkan saya dimulai dari A. A itu bernilai false, ya, bernilai false, maka dimasukkan ke hashmap di sini, diolah, kemudian nilainya akan diterukan. Nah, kalau misalkan nilainya true, maka akan di-add ke antrian di sini queue ya, sistem yang queue tadi. Misalkan di sini langsung saja up. Nah, A masuk ke antrian, jadi nilainya sudah true. Nah, karena nilainya sudah true, maka antrian pertama A ini akan diambil dengan antrian poll ini, dengan fungsi poll ini dari metode queue, dan dimasukkan ke variabel saat ini, dan variabel saat ini akan dicetak menjadi ke bawah sini. Ini dianggap saja cetak ini adalah konsol, seperti itu. Seperti itu. Dan sistem ini tidak akan melanjutkan sebelum antrian yang paling terdekat dengan
uh, dengan variabel saat ini itu akan diambil terlebih dahulu. Jadi not yang berhubungan dengan variabel saat ini akan diambil terlebih dahulu dibandingkan dengan not ke bawah. Jadi seperti ini. Not variabel not string yang terhubung dengan A di sini itu antara B dan dan C. Maka akan diambil yang paling dulu, yang mana? Dari kiri, yaitu B. Nah, di sini ya. Dari B. Maka akan dimasukkan ke antrian B. Akan dilihat lagi di A ini. Apakah ada lagi? Dan masih ada yang berhubungan dengan C dan berhubungan dengan A selanjutnya, yaitu C. Dan dari sini diolah, nilainya false dirubah menjadi true dan akan dimasukkan false, kemudian dirubah menjadi true, masuk ke antrian karena nilainya true, kemudian masuk ke variabel saat ini. Nah, variabel saat ini kemudian di print seperti itu, kemudian di print ya, masuk ke sini. Nah, karena variabel saat ini yaitu B dan C, maka ya akan masuk ke sini lagi, akan masuk ke fungsi ini, akan dicek apakah ada not tetangganya lagi. Nah, kalau ada not tetangganya maka akan dicek lagi di sini ya, antara false dimasukkan ke Hasma baru ini yang untuk checklist, kemudian nilainya akan dibuat true dan kemudian dimasukkan ke antrian seperti itu, yang paling terdekat dengan saat ini antara B dan C. Maka akan dicek dulu B seperti itu, B terlebih dahulu, apakah ada B, ada, yaitu D akan diambil, kemudian E akan diambil, kemudian cek lagi yang saat ini yaitu C. C ada, diambillah F, diambillah G, akan masuk D terlebih dahulu, E terlebih dahulu, kemudian akan diambil dari C yaitu F dari kiri, kemudian G dari kanan, dan nilainya menjadi true. Setelah nilainya menjadi true, maka akan dimasukkan sebagai variabel saat ini seperti itu, akan dimasukkan sebagai variabel saat ini dan dimasukkanlah ke antrian karena bernilai true menggunakan antrian .poll tadi seperti itu. Dan akan dicek dari D, E, F, G ini, nah, apakah ada, dan ternyata di D ada H1, maka ya seperti tadi pengulangannya, caranya false terlebih dahulu dicek apakah ada di tempat checklist, maka nilainya akan true kalau sudah ada, kemudian karena nilainya true maka akan dimasukkan ke antrian di sini. Karena nilainya true dan ada di antrian yang pertama, maka akan di antrian poll ini, menggunakan antrian poll akan di retrieve lah, akan diambil masuk ke cetak seperti itu, akan dicetak. Sistemnya seperti itu untuk page untuk breadth first search ya. Jadi dimana akan dimulai dulu. Nah, dimulai dari A dulu seperti ini, dimulai dari A. Nah, maka nilai A ini akan dimasukkan ke antrian terlebih dahulu yang pertama, dan kemudian akan dicetak ya, akan dicetak dan ditandai, sudah ditandai true, dan kemudian akan dicek apakah ada not yang berhubungan dengan A. Nah, yang pertama dari kiri ke kanan, yang pertama B, maka B akan dimasukkan ke antrian, C dimasukkan ke antrian, dan nilainya akan true, maka dimasukkan ke cetak. Nah, kemudian selanjutnya apakah dicek lagi apakah di D itu ada hubungannya dengan not lain, atau dicek juga sama apakah ada hubungannya dan yang lain. Nah, misalkan ada, maka akan diambil tetap yang paling pertama ya, first in first out seperti tadi.
D diambil, E diambil, kemudian dicek di C, F ada diambil, G diambil, ya, ke antrian dulu, kemudian ke proses penandaan dan di print, pencetakan. Dicek lagi yang terakhir, di D ada H, masuk antrian, masukkan ke cetak, seperti itu, dan nilainya kosong, nilainya terus semua, sudah, program berhenti, seperti itu. Nah, di sini saya akan coba apakah sesuai dengan yang saya tunjukkan di sini. Saya akan run file saja ya. Nah, baik, di sini ya. Penulisan BFS dimulai dari not A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, sudah sesuai. Seperti itu kurang lebihnya ya untuk algoritma BFS ini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pemahaman saya dalam pemrograman menggunakan algoritma BFS dan DFS ini. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu dalam penuturan, penjelasan, ataupun kodenya yang kurang layak. Saya mohon untuk koreksinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.